Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para hujjah, para jamaah, kita mulai kajian kita. Bacaannya wala yustaratu an-naf'u fil hali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi ulumi fid dharain. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan an-naf'u, kemanfaatan barang yang diwakafkan fil hali, pada masa sekarang. Fayasihu, maka sah waktu abdin, mewakafkan seorang budak, wajahsin, dan juga himar sogiro ini yang masih kecil. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang syarat wakaf itu. Pertama adalah barang yang diwakafkan termasuk barang atau benda yang bisa diambil manfaatnya, serta tetap bendanya tetap utuh. Syaratnya di dalam yang pertama ini, manfaatnya adalah manfaat yang mubahan maksudan, yang dibolehkan dan juga ada nilainya, ada yang dimaksud gitu. Maka kemarin alat lahwi, alat permainan, alat musik itu tidak diperbolehkan. Dan juga termasuk daripada manfaat yang bukan pada umumnya, seperti mewakafkan dirham atau duit tapi untuk dipajang doangan. Ya kalau sekarang dikolektorin itu duit lama ditaruh tapi diwakafin gitu, sedangkan bahasanya memang kan kalau dinar dirham itu adalah jenisnya alat pertukaran, bukan untuk perhiasan. Nah, di dalam masalah manfaat dari benda yang diwakafkan adalah wala yustaratu an-naf'u fil hali, dan tidak disyaratkan kemanfaatan barang itu pada seketika itu. Bisa jadi fayasihu sah waktu abdin, mewakafkan seorang abid, wajasin dan juga himar, tapi sogiro ini masih kecil. Ya kan kalau budak masih kecil mah buat disuruh gawe ya belum bisa. Tapi udah diwakafin duluan nih. Saya wakafkan budak ini untuk masjid, artinya untuk bersih-bersih, untuk merawat gitu. Atau saya wakafkan ini himar untuk kaum muslimin, artinya bisa dipakai buat keperluan orang muslim, tapi masih himarnya masih kecil, keledainya masih kecil, boleh gitu. Kenapa? Barangnya udah ada, cuma manfaatnya belum ada. Manfaatnya kapan? Nanti abidnya kalau udah mulai besar baru bisa dimanfaatkan, manfaatnya untuk bisa hikmah untuk melayani. Himarnya juga nanti kalau udah kuat buat gotong apa-apa, buat naruh apa-apa, buat bawa apa-apa, baru manfaatnya ada. Atau lainnya, misalnya saya wakafkan pohon jambu ini misalnya, gitu. Pohon jambunya masih kecil banget gitu ya. Ntar kira-kira setahunan ataupun 3 bulan 4 bulan baru ada manfaatnya, apa berbuah, maka buahnya tuh boleh dimakan. Nah, gitu. Ya, hasil daripada manfaat pohon tersebut. Jadi sah-sah saja mewakafkan yang manfaatnya tidak pada ketika diserahkan, tapi pada masa yang akan datang. Wa ammal ladzi la tabqa, dan adapun perkara
yang tidak tetap, tidak utuh ainuhu zatnya, kamat mumin seperti makanan yang memang guna makanan untuk dimakan, waroihanin dan juga parfum yang memang terputus daripada mencium, kan gitu ya, karena manfaat parfum yang untuk dicium kan, untuk dirasakan wanginya. Wala yasihu, maka tidak sah wakuhu, mewakafkannya. Kenapa? Karena barangnya kagak utuh gitu. Larinya gimana berarti kalau misalnya kagak wakaf tapi tidak berpahala? Ya sedekahin. Kalau nggak sedekahin ya hibahin gitu kan ya. Jatuhnya bukan wakaf. Kenapa? Karena barang tersebut mah kagak utuh. Makanan dihibah ini saya memberikan lontong sama gorengannya saya wakafin. Ya kalau didiemin baik mah basi. Tapi kan dia memanfaatnya untuk dimakan. Ya kalau udah dimakan berarti ini adalah manfaat rusak. Artinya manfaat di mana barangnya bakal rusak kalau dimanfaatin, bakal binasa ini barang. Ya kayak lontong sama gorengan manfaatnya untuk dimakan. Pas dimakan ya udah barangnya hilang. Manfaatnya di situ doang, selesai. Jadi nggak sah kalau barang-barang yang kagak utuh mah itu nggak bisa diwakafkan. Paling tidak kalau ya sedekah jatuhnya sedekah sunnah. Karena tadi li'annal intifa'a bidzalika ma'a jihabi ainihi, karena manfaat daripada makanan atau parfum tadi beserta dengan hilang bendanya tersebut. Tetapi kalau misalnya ada wangi-wangian yang di tangan, maka itu sah untuk diwakafkan. Maka yang begitu nggak apa-apa. Ya kayak misalnya ada pohon lavender ya kan, pohon lavender ada ramah tuh. Nah itu makan emang dari wanginya tetap ada. Atau pohon melati emang gunanya nanti ada, setiap wanginya ada dari bunga yang bakal muncul dari pohon tersebut. Kalau yang begitu masih bisa diwakafin karena dia mah tumbuh ya, hidup maksudnya gitu. Ya. Atau memang bahannya bahan tak lama ya, seperti misik kayu sama cendana atau gaharu yang masih batangan ditaruh tapi wanginya terus gitu. Kecuali kalau dibakar ya gitu. Itu bisa jadi gitu, karena wanginya tetap ada misalnya, ya, utuh ya begitu. Tapi kalau parfum makan paling sebotol disemprot, dioles, hilang gitu. Maka masalah wakaf air juga jadi masalah. Ada yang mengatakan wakaf air itu tidak sah, ada yang mengatakan sah. Karena air mah kalau diwakafin, misalnya buat wudu, buat apa ya, habis wudu ya udah selesai, airnya jatuh gitu. Ada yang bilang ya boleh-boleh aja. Karena apa? Karena barang tersebut air itu bakal nyerap ke bawah, nanti bakal kepake lagi. Ya beda lagi kalau wakafnya wakaf sumur. Kalau sumur mah tetap ada gitu ya. Jadi ada bahasa wakaf air, ada sedekah air, ada wakaf sumur gitu. Kalau sumur mah insya Allah manfaatnya ada di air, tapi sama-sama aja, dua-duanya juga dapat pahala. Cuma lambungannya bahasanya lambungan wakaf. Nanti permasalahan wakaf ini memang hati-hati juga. Karena namanya wakaf itu berarti sesuatu yang memang tidak bisa dijual, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dihibahkan. Itu namanya wakaf. Jadi nggak bisa dijual. Kalau barang udah diwakafin,
nggak bisa dijual. Diwarisin, kagak. Karena udah jatuh berpindah kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wakaf. Nanti permasalahan wakaf nanti juga ya. Cuma nanti wakafnya tergantung apakah untuk kepentingan umum, apakah untuk kepentingan satu hal, apakah enggak. Misal airnya emang sumurnya diwakafin buat masjid, berarti penggunaannya buat masjid doang. Maka ketika ada orang, misal mohon maaf ini mah, ada yang jualan ngambil air di situ, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena memang wakafnya wakaf masjid, wakafnya wakaf musola, emang air dipakai buat itu. Ya. Tapi kalau misalnya itu sumur, misalnya saya wakafin buat kepentingan umum walaupun tempatnya dekat masjid, maka siapapun boleh. Mau tukang dagang ya silakan, mau cuma lewat dia buang air besar ya dengan menggunakan air tersebut ya silakan. Ya pokoknya kepentingan buat umum. Itu makanya tergantung dari pewakilnya. Sebetulnya dia mau diumumin banget apa dikhususin. Termasuk wakaf karpet. Wakaf karpet misalnya buat masjid, maka nggak boleh dipakai buat pribadi. Begitu. Ya. Wakaf ini namanya. Kalau emang wakafnya dikhususin buat masjid, maka di luar masjid nggak boleh dipakai. Karena untuk kemaslahatan masjid. Sehingga gimana kalau emang kagak tapi perlu banget, jatuhnya bukan minjem, sewa. Jadi harus ada ganti rugi, bukan ganti rugi, ada upah. Apa yang dipakai? Termasuk daripada hal-hal yang memang diwakafin di tempat masjid. Iya Ustaz. Bila mana ada yang mewakafkan ke masjid dan ke sekolah kan tuh karpet biasanya udah ada yang masuk ya. Kan namanya pegawai lagi ya ditaruh di belakang. Kalau digunakan untuk hadiah apa itu gimana itu yang udah nggak pakai? Sama aja nggak boleh. Makasih. Ya. Secara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang nggak boleh. Pokoknya kalau udah wakaf dijual ya kagak bisa. Kecuali kalau pakai mazhab Hanafi, bisa nanti ditukar guling. Yang lama dijual, duitnya balik lagi ke masjid. Ini emang benar kalau wakaf benar. Makanya buat orang yang wakafinnya enak, tapi nazirnya repot. Yang ngurus wakafnya repot sebetulnya. Ya. Gimana caranya? Jangan dipakai walaupun udah nganggur, tapi jenisnya boleh satu untuk peruntukan daripada hal yang sama. Kalau masjid boleh dilemparin ke masjid lain. Gitu. Atau ternyata memang udah numpuk di belakang, apa yang digunain buat masyarakat takjiah, jatuhnya bukan di apa namanya, bukan dipinjemin. Kalau pinjemin bahasanya nyewa. Kalau mau bebas lagi beli dengan harga yang memang ada sepantasnya. Ya bahkan beda karpet baru sama karpet lama. Nah itu lebih aman lagi, beli itu karpet dari masjid. Ini jalan yang kedua kalau dari menurut mazhab Hanafi mah. Kalau mazhab Syafi'i mah tok kagak boleh. Sampai rusak, sampai roboh, biar ini baik begitu. Sebetulnya. Jadi kalau ngaji itu repot sebetulnya repot. Yang ngurus ini tanggung jawabnya gede. Yang wakaf apa ya wakaf. Wakaf Quran untuk masjid kagak boleh dibawa ke rumah. Emang peruntukannya sama wakif bukan di masjid. Ya semua kayak begitu. Ya kalau mau pakai sewa. Termasuk tangga memang fasilitas diberikan wakaf masjid, maka tetangga nggak boleh minjem. Dibilang pelit emang begitu aturannya. Dibilang pelit emang begitu aturannya. Karena ngejaga amanah tanah. Gimana kalau tetap minjem sewa? Sewa. Ya kalau burung batang kan
memang diwakafkan kepentingan yang buat umum. Emang pengen. Iya. Buat siapa? Kalau jamaah doang. Hah? Ya balik lagi baik kepada nazir. Nanti nazir masukin karena memang pengurusannya di musola, taruh di musola. Yang isinya nasinya udah meninggal. Ya udah kasih ke kepentingan muslimin di antaranya masjid aja. Gak boleh makan sendiri. Hah? Gak boleh kita makan. Ya jangan. Makan. Ada karpet banyak sih, udah nggak buat tempatnya apa? Ada orang wakaf kan berapa meter? Sekarang udah nggak muat tempatnya. Gimana itu? Ya sebetulnya tadi pokoknya udah nggak boleh dijual, nggak boleh diwarisin, kagak boleh dihibahin, apalagi dikasih Tempatnya orang. nggak apa kita dikurangin. Nah paling tidak dengan mazhab Hanafi pokoknya boleh ditukar kucing, bisa dijual tapi nanti manfaatnya ke musola lagi, bisa dibeliin barang yang lain. Gitu. Tapi dengan harga yang memang standar. Standar itu sekali lagi kalau karpet yang kayak begitu kira-kira per meter jadi berapa, yang tadinya mungkin 100.000 sekarang menjadi 30.000 karena emang kelayakannya udah enggak. Nanti kembaliin ke masjid, kembaliin ke musola. Begitu. Repot sebenarnya kayak najis, sebenarnya repot. Ngurus-ngurus kayak gitu tuh repot. Itu tanggung jawabnya sebetulnya. Yang kagak kita bahas tentang masalah wakaf masjid. Kemudian nanti kita bahas tentang masalah boleh kagak misalnya musola dirubah jadi masjid. Nah itu dia jadi masalah. Ya, tapi ntar sama. Mudah-mudahan besok agak hujan. Wasani yang kedua, ayakuna bahwasanya ada al-waqifu orang yang mewakafkan ala aslin maujudin, mewakafkan kepada yang menerima wakaf orang yang pertama yang emang udah ada. Aslin wajib maujudin itu maksudnya mauquf alaih. Mauquf alaih itu berarti orang yang menerima wakaf. Harus ya kepada asal yang pertama, asal yang memang pertama itu emang ada, kemudian boleh dilanjutkan wafar'in la yang kotiu kepada cabang yang memang tidak terputus. Kalau emang mau diwakafin 2 kali, 3 kali, silakan. Yang penting antara yang pertama dengan yang kedua kagak terputus. Kalau main wakafnya wakaf 2 kali. Contoh, saya mewakafkan tanah ini untuk anak saya, setelah anak saya buat cucu saya. Nah itu kan berarti asal maujud. Yang pertama harus ada, berarti kan anaknya dia tuh ada, emang ada. Kemudian yang kedua kepada cucunya, emang cucunya juga ada. Cuma masalahnya itu nanti tertib. Kalau anaknya udah meninggal baru ke cucunya. Boleh kagak wakaf ke anak sendiri? Boleh. Cuma masalahnya kalau udah jadi wakaf, itu harta, itu tanah kagak boleh dijual sama sekali. Ambil manfaatnya doang. Gitu. Itu kalau diwakafin. Itu saya wakafkan tanah ini 500 meter buat anak saya, kemudian untuk cucu saya. Nah ini kan berarti aslul wajib maujud pertama adalah anaknya, karena emang anaknya ada. Kemudian baru far'in, baru cabangnya. Cabangnya siapa? Cucunya. Cuma kalau udah cucunya udah mengkotik, terputus. Kalau udah terputus kembali kepada kaum muslim. Atau paling tidak, paling kalau udah putus tersebut larinya kepada kerabat daripada yang mewakafkan. Gitu. Maka kalau contohnya begini nggak masuk, batal wakafnya. Fakharaja al-waqifu,
maka keluar al-waqfu wakaf alaman sayuladu lil waqifi, atas orang yang bakal lahir untuk milik si wakif, milik si pewakaf. Summa alal fuqara'i, kemudian baru kepada orang fakir. Wa yusamma, dan dinamakan hada dalam masalah wakaf ini namanya munqatiul awal, namanya munqatiul awal. Maka ini batal. Sebab saya wakafkan tanah 500 meter ini buat anak saya yang akan lahir. Anak udah lahir belum? Berarti belum aslun maujudun, belum asal yang ada. Tapi yang keduanya, kemudian dari anak saya bakal wakafkan tanah sebidang tanah 500 meter ini untuk fakir miskin. Maka ini namanya munqati awal, terputus di awal. Kenapa? Karena penerima awalnya kagak ada. Kan saya bilang kan, saya wakafkan tanah ini yang 500 meter ini, mau ditunjuk atau dibilang di sebelah sono ditentuin, buat anak saya yang akan lahir. Bahasanya yang akan lahir berarti udah lahir belum? Berarti belum maujud asalnya tuh, karena yang pertamanya belum maujud. Tapi yang kedua kemudian kepada orang fakir. Orang fakir ada apa kagak? Ada. Maka ini disebut dengan wakaf yang munqati awal, wakaf yang memang terputus di awalnya, wakaf yang terputus di awal. Jadi kagak bisa nyambung ke fakir miskin. Kenapa? Karena penerima wakaf yang pertama ketika diucapkan wakaf itu orangnya belum ada, karena masih dalam kandungan atau memang belum, ya istrinya belum hamil juga misalnya. Tapi dia udah punya cita-cita, tanahnya udah ada deh, tapi ngucapin wakaf kayak gitu, maka ini disebutnya wakafnya wakaf batal, agak sah ya begini, gitu ya. Makanya syaratnya tadi, yang keduanya adalah wakaf itu atas mauquf alaih, terhadap yang menerima wakaf. Kalau memang dua, asalnya harus maujud dulu, baru yang arkunnya, cabangnya ada. Namanya kalau ini mauquf ataupun disebut wakaf yang munqati awal. Awalnya kagak ada, yang keduanya ada. Nanti ada disebut munqati akhir. Awalnya ada tapi yang keduanya kagak ada. Begitu ya. Dah, nanti aja kita terusin waktunya. Jadi ini batal kalau begitu tuh ya, karena yang pertama yang menerima wakaf yang pertama nggak ada. Oh kita gitu. Fa'ilam yakul summanil fuqara, dan walau jika dia tidak mengucapkan kemudian untuk orang fakir, karena munqatiul awali wal akhiri, maka ini terputus dari awal dan yang akhir, itu membatal. Saya wakafkan tanah sebidang tanah 500 meter ini untuk anak saya yang bakal dilahirkan. Berarti masih kandungan, masih ini kan belum ada. Tanpa mengucapkan kemudian untuk orang fakir, udah ini mah terputus dua-duanya. Gitu. Apalagi itu namanya batil, artinya ya batal, kagak bisa wakaf kayak begitu. Nanti kita tuliskan wa qauluhu la yanqati'u ihtirajun anil waqtil munqatil akhir. Ya Rasulullah, salam.